Baik, terima kasih atas kehadiran Ustadz Adi Hamid, Ustadz Abdul, Mbak Dina, Pak Bambang Agus Bekti, Ibu Hayatun Maksudi, dan Bapak Parnowo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Menelaah Kitab Syama'il Muhammadiyah. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, kita membahas tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, sebuah kitab kumpulan hadis yang menggambarkan tentang sosok figur Rasulullah SAW. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang baju besi Rasulullah. Nah, ini baju besi tentu saja perlengkapan beliau ketika di medan perang, ya, di medan tempur. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, ya, tapi beliau itu adalah juga seorang manusia seperti kita, yang kalau ya tidak makan ya lapar, begitu, ya. Kalau lelah ya mengantuk, ya, butuh istirahat ya sama sebagaimana kita. Kelebihan beliau itu adalah pada sifat sabar, dan beliau itu berusaha untuk konsisten, ya, menyampaikan risalah. Nah, maka dalam tema pada petang hari ini, baju besi Rasulullah, ya, itu menunjukkan bahwa Rasulullah ketika berperang pun beliau harus mengenakan alat pertahanan diri, ya, APD, ya. Jadi ada alat pertahanan diri, yaitu baju besi itu. Karena ya dalam medan tempur itu pasti ya kemungkinan terkena sabetan pedang atau tombak, ya, dan sebagainya itu sangat besar. Jadi Rasulullah harus melindungi diri dengan helm, al-mighfar namanya, helm, kemudian juga baju besi. Helmnya pun terbuat dari baja tentu saja, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan sosok manusia yang kebal, ya. Kan kita di sini sampai zaman modern sekarang masih banyak orang yang mencari ilmu kekebalan diri agar kalau terkena sabetan pedang itu tidak terluka. Kalau ditembak itu pelurunya mantul, gitu ya. Nah, ini tidak benar. Itu hanya khayalan belaka, itu tahayul, ya. Manusia dimanapun kalau ditembak ya pasti terluka. Kalau terkena benda tajam ya terluka. Adapun kalau ada dalam pertunjukan itu orang disabet pakai pedang itu tidak terluka, nah itu kan pertunjukan, ya. Itu ya bisa direkayasa, gitu. Nah, sementara dalam kehidupan sehari-hari ya semua itu adalah merupakan hukum alam, bahwa manusia jika terkena benda tajam pasti akan terluka, sebagaimana Rasulullah sendiri.
Nah, jadi tidak benar ya kalau dikatakan Rasulullah itu orangnya kebal dan lain sebagainya. Oh tidak, beliau manusia belaka sebagaimana kita. Beliau dalam bertempur pun pakai strategi, berdiskusi terlebih dahulu dengan para sahabatnya, minta masukan, kemudian juga minta nasihat orang-orang yang ahli strategi, gitu kan. Artinya apa? Tidak berarti bahwa mentang-mentang Nabi maka kemudian semuanya itu sudah beres, diatur oleh Allah. Nah, tidak. Ya. Kalau Rasulullah tidak betul-betul berpikir, mengatur strategi yang jitu, maka beliau itu ya tidak akan mendapatkan kejayaan. Ya, sama dengan kita menghadapi orang-orang Israel umpamanya ya harus dengan strategi. Ini para calon presiden ini itu juga harus dengan strategi yang baik, gitu kan? Bagaimana memenangi pemilu agar menjadi anggota DPR ya harus pakai strategi. Tidak bisa hanya berdoa gitu kan, istighosah atau apa. Ya, itu boleh, kita itu diwajibkan kita berdoa, tapi setelah kita berikhtiar, setelah segala upaya kita lakukan, kemudian kita berdoa. Nah, baik saudara-saudara, saya akan share screen ya. Mana tadi? Ini dia. Nah, ini bab ini adalah babu maja'a fi sifati dira'i Rasulillah. Ciri-ciri baju besi Rasulullah. Baju besi Rasulullah tentu saja ya Rasulullah ini selalu ya belanja peralatan perang itu kepada orang Yahudi Bani Nadir atau Bani Qainuqa ya. Karena orang-orang Yahudi di Madinah itu Bani Nadir terutama adalah para pandai besi yang sangat terlatih dalam memproduksi pedang, peralatan perang ya. Jadi buatan mereka itu memang sangat baik ya. Saking baiknya sampai semua hal yang baik itu dibilang Yahud ya, artinya Yahudi gitu kan. Wah, pedangnya Yahud ya, maksudnya pedangnya bikinan orang Yahudi gitu ya. Nah, sampai branded semacam itu. Memang sejak dulu ya. Nah, tentu saja ya di antara orang Yahudi itu ada yang bersahabat dengan Rasulullah, ada juga yang memusuhi Rasulullah. Nah, ini tentang babu maja'a fi sifati dir'i Rasulillah. Dir'un. Dir'un itu artinya baju besi. An Zubair Ibn al-Awam, ada Zubair bin Awam. Ini Zubair bin Awam ini sepupu Rasulullah. Anak dari Sofiyah. Sofiyah ini adalah bibi Rasulullah. Ya. Sofiyah menikah dengan Awam dan punya anak Zubair. Kala karena ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauma Uhud dira'ani, bahwa Nabi mengenakan dua baju besi ya pada waktu perang Uhud. Nah, fanahado, nahado itu naik ya, ila sahrah, manjat ke sebuah batu karang, ila sahrah, sahrah batu karang, falam yasati, namun Nabi tidak bisa ya karena mengenakan baju besi ya berat, beliau tidak bisa naik ke atas batu karang. Fa'aqada Tolhah tahtahu. Maka Tolhah itu kemudian jongkok di bawah Nabi sehingga Nabi itu kakinya itu bertumpu pada pundak Tolhah itu kan. Fa'aqada Tolhah tahtahu wa sa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi pun naik di atas berdiri di atas pundak Tolha, dan Tolha kemudian berdiri hatta istawa ala sahra, sampai Nabi itu dapat naik ke atas batu karang itu. Qala
Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Tolhah mengatakan, Zubair bin Awam mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aujabat Tolhah. Tolhah wajib. Wajib di sini adalah wajib masuk surga, gitu kan? Karena telah membantu Rasulullah. Nah, lihat di sini ya. Rasulullah ketika dalam keadaan perang, ketika hendak memanjat ke batu karang, ke arah bukit, bukit karang pun beliau kesulitan. Ya. Tidak lantas mentang-mentang Nabi kemudian langsung bisa bisa terbang gitu kan. Tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Mohon maaf, Nabi tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ya. Jadi apa yang dimiliki Nabi tidak memiliki mukjizat sebagaimana Nabi Isa atau Nabi Musa ya, atau nabi-nabi yang lain. Waduh, Nabi Musa hebat sekali itu, tongkatnya bisa menjadi ular itu kan. Kemudian ya Nabi Sulaiman itu bisa apa ya? Singgasana Ratu Balkis itu dari Yaman, dari Sabah ke Yerusalem itu dalam kurang dari 1 detik, hanya dalam satu kedipan mata. Luar biasa itu kan. Nah, Nabi Muhammad tidak itu kan. Allah pun sudah berfirman, "Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw bimisliha." Gitu kan? Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu, ya, tanda-tandanya itu tidak kami hapus kecuali kami mendatangkan yang lebih baik. Artinya apa? Di masa Rasulullah itu sudah tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang khariqun lil adah, yang seperti mukjizat dan lain sebagainya itu sudah tidak ada. Justru kehebatan Nabi itu adalah pada kemampuannya itu dengan hal-hal yang masuk akal. Nah, gitu kan? Kalau nabi-nabi sebelumnya itu menghadapi persoalan-persoalan yang tidak masuk akal, seperti laut jadi terbelah, itu kan, orang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa ya, bisa Nabi Isa bikin dari lempung, burung dari lempung tiba-tiba langsung bisa terbang, gitu kan. Nah itu kan untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Tapi walaupun ada mukjizat yang banyak seperti itu, tidak banyak orang yang beriman. Yang beriman pengikut Nabi Isa tetap sedikit. Pengikut Nabi Isa itu cuma 12 orang. Ya? Al-Hawariyun itu. Cuma 12 orang. Pengikut Nabi Musa pun demikian. Itu kan. Sampai dihukum oleh Allah dengan petir. Mereka saling bunuh antara mereka. Gitu kan. Hanya akhirnya tinggal 70 orang. Hanya sedikit pengikut Nabi Musa. Pengikut Nabi Nuh pun sedikit itu yang ikut kapal. Bahkan anak Nabi Nuh itu tidak mau ikut. Artinya apa? Mukjizat-mukjizat itu walaupun sudah diperlihatkan oleh Allah, tapi tetap saja manusia itu kalau sudah tidak beriman ya tidak akan pernah beriman. Untuk itulah maka dengan kedatangan Nabi Muhammad itu hal-hal yang khariqun lil ada, yang tidak masuk akal, yang terkait dengan mukjizat itu selesai, hilang, tidak ada. Apa yang terjadi di masa Rasulullah adalah hal-hal yang masuk akal. Ya. Rasulullah tidak bisa menjadikan Fatimah, putri beliau itu langsung yang hidupnya itu menderita itu langsung kaya raya. Enggak bisa. Ya, kalau ingin kaya ya harus berusaha dalam waktu yang lama, hemat gitu kan, dan lain sebagainya. Rasulullah tidak bisa menghidupkan anaknya yang sudah mati, Ibrahim atau Zainab yang sudah meninggal, itu putri beliau itu yang sangat beliau sayangi itu. Tidak bisa. Ya sudah, begitu. Artinya apa yang terjadi kepada Rasulullah itu hal-hal yang sebagaimana terjadi kepada kita juga.
Rasulullah berhijrah itu juga pakai strategi, ya, pakai biaya. Kalau tidak ada apa bohir, bohirnya itu Abu Bakar, ya. Jadi Abu Bakar lah yang membiayai perjuangan Nabi, ya. Sebelumnya itu Khadijah, istri beliau, gitu kan. Nah, jadi itulah pentingnya, ya, ada ya dalam perjuangan itu harus ada orang-orang yang berilmu, ada orang-orang yang pemberani, gitu kan, seperti Umar, tapi ada juga orang-orang yang kaya. Nah, kita umat Islam Indonesia itu tidak punya orang yang kaya ini, kan. Waduh, repot ini, ya. Padahal lawannya itu ada partai kecil aja punya perkebunan sawit gitu kan. Wah. Ya. Nah, baik tadi ya terjemahannya itu dari Zubair bin Awam. Ia berkata pada hari perang Uhud Rasulullah memakai 2 buah baju besi, ya. 2 yang beliau pakai, ya. Konon mengatakan ada yang bagian atas dan bagian bawah. Beliau berusaha naik ke atas batu karang tapi tidak sanggup. Kemudian beliau meminta Tolhah agar duduk di bawah beliau. Lalu Nabi naik sampai di atas batu. Ya. Aku mendengar Nabi bersabda, Tolhah telah wajib. Apa maksudnya itu? Wajib masuk surga, gitu kan? Karena telah berjuang, ya. Menjadikan tubuhnya itu pijakan Rasulullah. Nah, inilah pengorbanan para sahabat Rasulullah yang luar biasa. Hadis berikutnya, Anis Sa'ib Ibnu Yazid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhud dira'ani qad zahara bainahuma. Nah, ini juga lebih menjelaskan, ya, bahwasanya Rasulullah di hari perang Uhud mengenakan 2 buah baju besi secara bersusun, ya. Ada yang ya mungkin bagian atas dan bagian bawah, ya. Oke. Ya, kalau zaman sekarang ya mungkin masih ada, ya, baju anti peluru, ya, sebagaimana yang dikenakan oleh Anwar Sadat, ya, ketika berkunjung ke Israel. Beliau memakai Presiden Mesir pada waktu itu, ya, dia itu memakai baju anti peluru di balik jasnya, gitu, ya, berupa rompi, ya. Nah, kemudian ditandatanganilah perdamaian dengan Israel pada waktu itu yang membuat rakyat Mesir kecewa, ya. Akhirnya ketika acara peringatan hari militer di Mesir, Anwar Sadat tidak memakai baju tahan peluru. Pada saat itulah dia itu ditembak, ya. Oke, baik. Nah, saya tunjukkan, ya. Oke, tadi model-model baju besi, ya. Ya, oke, ini dia. Baju besi, ya. Mana nih baju besinya? Oke, ini ya ini tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, di film apa judulnya, ya, Kingdom of Heaven, ya. Ini baju besinya luar biasa, ya, yang dipakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian juga mana lagi, ya? Bukan ini. Nah, ini juga merupakan baju besi juga, ya, Deran. Nah, ini yang ini model-model, ya, baju besi. Artinya, ya,
ringan ya. Ini ada resletingnya. Oke, semacam itulah. Nah, ini juga baju besi ya. Kemudian yang mana lagi ini? Ini mungkin ya. Oke. Oh, enggak lihat ya. Sorry. Oh, sebentar. Saya enggak nanya. Ya, ini maksudnya baju besi. Bisa lihat ya. Sudah terlihat. Ini peralatan perang zaman dahulu ya. Oke. Ini model-modelnya. Ini seperti ini. Baju besi ya. Jadi kalau ada pedang disabetkan di sini ya tidak mengenai badan. Ada juga yang seperti ini, ada apa? Kayak mata uang gitu, kayak sisik, ya, kayak sisik terenggiling ya. Ini yang dipakai Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Ya seperti ini ya. Oh, ini berat sekali ya, besi yang semacam ini. Nah, kalau yang ini kan ringan ini. Ini ringan ini ya. Ya. Oke, ini contoh saja ya. Baik. Ya, saya lanjutkan di kitab Syama'il. Nah, setelah membahas tentang baju besi, ini tentang mighfar. Mighfar ini topi besi. Apa itu? Helm ya. Helm yang terbuat dari baja. Kan? Tentara sekarang ya helmnya itu berlapiskan baja ya, tapi tidak berat ya, ringan karena ya canggih ya bahannya itu. An Anas ibn Malik, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fatah wa alaihi mighfarun. Falamma naza'ahu qila lahu hadza ibnu Hadal muta'allaqun bi astaril Ka'bah. Ini hadis ini dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik adalah seorang anak muda yang menjadi pembantu di rumah Rasulullah. Ya. Beliaulah yang menyiapkan segala keperluan Rasulullah. Ya. Sajadah, sorban beliau, kemudian juga sikat gigi, siwak beliau, itu yang selalu menyiapkan setiap hari adalah Anas bin Malik. Bahwa Nabi SAW dakhala Makkah, memasuki kota Mekah pada Amul Fatah, ketika pembebasan kota Mekah, wa alaihi mighfarun. Dan beliau itu mengenakan mighfar, helm besi. Falamma nazahu, ketika dilepas helm itu, qila lahu, ada yang menyampaikan kepadanya, hadza ibnu Khatal. Itu, wahai Rasulullah, itu Ibnu Khatal. Ada orang namanya Ibnu Khatal. Muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Berlindung pada tirai Ka'bah. Pada kiswah Ka'bah itu. Kelambu Ka'bah. Faqala, Rasulullah mengatakan, bersabda, uqtuluhu, bunuh Ibnu Khatal itu. Qala Ibnu Syihab, fabalaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman. Nah, pada saat itu kata Ibnu Syihab, Rasulullah tidak dalam keadaan berihram. Nah, jadi Rasulullah pada waktu itu mengenakan mighfar, helm, topi dari besi. Siapa ini? Ibnu Khatal, Abdullah bin Khatal namanya, Abdullah bin Khatal. Oke. Abdullah bin Khatal ini adalah seorang yang tadinya itu merupakan kepercayaan Rasulullah. Dia oleh Rasulullah, beliau ini sekretaris Rasulullah ini, Abdullah bin Khatal ini. Ada yang ditugasi untuk mencatat zakat, ya, untuk mencatat pembayaran zakat, pemasukan zakat. Gitu kan.
Tapi kemudian entah kenapa budaknya itu dibunuh oleh Abdullah bin Khattal ini gara-gara budaknya itu lupa memasak makanan untuknya. Loh, gara-gara lupa saja ini, wah, ini Abdullah bin Khattal ini terlalu ya, berlebihan itu kan. Dibunuh budaknya itu. Ketika dia itu dikejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia malah keluar dari Islam dan menuju orang-orang Quraisy, orang Mekah itu untuk berlindung kepada orang-orang Mekah. Dan kemudian Abdullah bin Khattal ini dia punya dua orang gadis penyanyi ya di rumahnya. Oh, hidupnya mewah ya berarti ya. Maklum dia itu pengumpul zakat ya, pengumpul pajak. Namanya Fartana, ya, salah seorang gadis penyanyinya itu. Nah, jadi Abdullah bin Khattal itu memerintahkan para penyanyi untuk mengarang lagu yang menjelek-jelekan Nabi, kan? Nah ini, tapi ketika Fathu Makkah, Abdullah bin Khattal ini melarikan diri, bersembunyi di balik Ka'bah, dan orang-orang yang menjadi karyawannya, ya termasuk penyanyi tadi, ya akhirnya datang kepada Nabi mohon ampun dan mereka menyatakan diri masuk Islam ya. Saya pernah menyampaikan ini ya dalam episode Fathu Makkah ya. Coba saya sampaikan di sini ya. Saya pernah menyampaikan di sini. Nah ini tentang tokoh yang bernama Abdullah bin Khattal. Dia itu merupakan pengumpul zakat ya, yang ditugasi oleh Rasulullah. Jadi dia itu sekretaris Rasulullah ya, staf bendahara lah itu kan. Ia membunuh seorang budaknya yang telah masuk Islam hanya karena budaknya lupa memasak makanan untuknya. Waduh, ini orang berlebihan sekali. Ia lalu keluar dari Islam. Sejak saat itu ia menjadi musuh Rasulullah dan menyebarkan berita bohong tentang Rasulullah. Caranya adalah dengan memerintahkan penyair untuk mengarang lagu, kemudian dinyanyikan oleh Fartana ini kan. Abdullah bin Khattal, Abdullah bin Khattal memiliki dua orang perempuan penyanyi yang selalu menyanyikan syair-syair yang menghina Rasulullah. Fartana, salah seorang perempuan penyanyi, akhirnya mohon ampun kepada Nabi, kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengampuninya. Wah, baik sekali Rasulullah ya. Ya, karena Fartana ini kan hanya orang suruhan ya dari Abdullah bin Khattal ini. Nah, ketika Rasulullah dapat berhasil ya menaklukkan kota Mekah, dia lihat ada Abdullah bin Khattal itu. Kemudian memerintahkan pasukannya untuk memburu Abdullah bin Khattal untuk dibunuh. Tapi tidak ada berita apakah Abdullah bin Khattal itu terbunuh atau tidak. Ya. Oke, baik. Yes. Nah, selanjutnya ya dari Anas bin Malik ya itu tadi ya. Oke. Kemudian tentang sorban Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja fi imamah. Imamah itu artinya sorban. Ya. Imamah. Ada sorban, bisa imamah, bisa kafie, ya. Bisa burqa, ya, burqa. Tapi burqa itu biasanya dipakai oleh kaum perempuan. Ya. Nah ini An Jabir
qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fatli wa alaihi imamatun sauda. Jabir bin Abdullah mengatakan, Nabi memasuki kota Mekah pada hari pembebasan kota Mekah dengan mengenakan sorban berwarna hitam. Ya, sorban Nabi tidak hanya berwarna hitam ya. Ada yang berwarna putih, ya macam-macam ini. Tapi di sini disebutkan berwarna hitam. Nah, sama ya hadis berikutnya ya. Nabi ketika berkhutbah di hadapan banyak orang mengenakan sorban berwarna hitam. Ya. An Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'tamma ketika mengenakan sorban i'tamma sadala imamatu baina katifaihi. Maka beliau menjulurkan ujungnya di antara kedua belikatnya. Gimana nih? Nah, mana sini ada sorban saya? Oke. Ya. Ya, jadi tidak. Beliau mengatakan juga Nabi SAW khutbah nas wa alaihi imamatun dasma. Bahwasanya Nabi berkhutbah di hadapan khalayak dengan memakai sorban yang berminyak. Wah, bagaimana ini sorban yang berminyak ya? Mungkin maksudnya apa ya? Mungkin ya sorban yang berminyak. Mungkin ya, dengan minyak wangi ya maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian fi izari Rasulillah. Bab maja fi sifat izari Rasulullah. Dan ciri-ciri kain sarung Rasulullah. Ya, Rasulullah memakai kain sarung juga izar ya. An Abi Burdah, an Abi qala akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan waridaan ghalizan. Faqalat kubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Dari Abu Burdah, dari ayahnya, ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan kepada kami sebuah pakaian yang kumal dan bertambal serta sebuah kain sarung yang kasar. Dia mengatakan Rasulullah meninggal sewaktu memakai ini. Wah, bisa dibayangkan Rasulullah pakaiannya itu kumal ya. Bertambal lagi kan. Kain sarungnya juga kasar, tidak seperti kain sarung yang kita pakai ya. Ada yang terbuat dari katun, ada yang sutra, ada yang ya macam-macam ya. Rasulullah sarung beliau itu sangat kasar, ya, menunjukkan bahwa beliau itu sangat sederhana. Sekalipun beliau itu banyak sekali mendapatkan hadiah dari para raja, tapi hadiah-hadiah yang beliau dapatkan itu beliau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, kepada fakir miskin. Nah, hadis selanjutnya Anil Ash'ad Ibnu Sulaim qala sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha qala, kan? Saya mendengar bibi saya berbicara tentang pamannya, itu kan? Dia mengatakan baina ana amshi bil Madinah, ketika kami sedang berjalan di kota Madinah, ya kan, di jalan-jalan kota Madinah, idza insanun khalfi, tiba-tiba ada seorang di belakang saya berkata, izarok fa innahu atqa. Ayo sarungmu. Ya, sungguhnya dia itu harusnya lebih bersih. Ketika nengok, oh ternyata Rasulullah. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malja. Wahai Rasulullah, ini adalah
apa? Mantel ya, yang panjang. Qala amalaka fiya uswatun? Bukankah saya ini adalah contoh bagimu? Fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Ketika saya melihat ternyata Rasulullah itu mengenakan sarung itu, bagian bawah sarungnya ya itu antara di tengah betisnya. Jadi tidak sampai mata kaki ya. Coba ya terjemahannya bagaimana? Aku mendengar bibiku dari pihak ayah menceritakan sebuah hadis dari pamannya. Ya. Ketika aku berjalan di kota Madinah, di belakangku ada seorang yang berkata, angkatlah kain sarungmu. Oke, angkatlah kain sarungmu karena yang demikian itu adalah lebih takwa. Ada juga lebih bersih. Ya. Ternyata orang tersebut adalah Rasulullah. Maka aku katakan, wahai Rasulullah, ini adalah baju tebal yang bergaris-garis. Beliau bersabda, bukankah pada diriku ada toladan untukmu? Lalu aku melihat kepada kain sarung beliau, oh ternyata hanya sampai ke pertengahan kedua betis beliau. Ya, jadi tidak terlalu tidak menyapu lantai, gitu kan? Ya agak naik ke atas. Kan? Tidak isbal, oke, tidak isbal. Tapi jangan terlalu tinggi juga, gitu kan? Nah, ya ini kan ya yang penting tidak terlalu tidak menyapu lantai melebihi mata kaki sehingga kemungkinan akan terkena najis ya, terkena kotor, terkena debu, terkena tanah ya. Sehingga harus di atas mata kaki, sedikit di atas mata kaki ya. Oke, baik. Nah, hadis berikutnya an Salamah ibnu al-Aqwa qala kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi. Bahwa Utsman bin Affan dari Salamah bin Aqwa, sungguhnya Utsman bin Affan mengenakan sarung sampai setengah dari betisnya. Faqala hadza kanat izratu sahibi. Beginilah cara mengenakan sarung sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat saya, yakni An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sahabatnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentang tata cara mengenakan sarung ya. Nah, kemudian An Hudzaifah ibnu al-Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adlati saqai al-saqihi. Faqala hadha mawdi' al-izar fa in abaita fa asfalu fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Dari Hudzaifah bin Yaman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tulang kering betisku atau betis beliau seraya bersabda, ini adalah tempat kain sarung. Jika engkau enggan, maka lebih ke bawah lagi. Jika engkau tidak mau, maka tidak ada tempat bagi kain sarung di kedua mata kaki. Artinya jangan sampai menutup mata kaki, agak ke atas. Nah, itulah ya. Ya. Oke, baik. Sampai di sini terlebih dahulu ya. Barangkali ada pertanyaan. Silakan Mbak Nadia, ada pertanyaan nggak Mbak? Belum ada pertanyaan. Oh, ada dari Mas Kuat Soka. Sebentar. Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah warna sorban Nabi ada makna khusus atau untuk acara tertentu? Misal warna hitam untuk acara selain ibadah. Kalau di sini baju warna hitam sering digunakan untuk melayat. Terima kasih, Mas Kuat. Ya. Oke, baik.
Terima kasih Mas Fuad ya. Uh, ya sesungguhnya tidak ada warna khusus bagi beliau ya dalam melaksanakan untuk ibadah atau untuk kegiatan yang lain dengan pakaian atau sorban warna apa ya. Nah, di sini disebutkan Rasulullah ini banyak memakai sorban berwarna hitam ya. Sementara di sini warna hitam digunakan untuk melayat ya, itu sesungguhnya ini kan masalah budaya saja Mas Fuad ya, bahwa di masyarakat kita ya untuk menunjukkan seorang sedang bersedih, berkabung, itu mengenakan kerudung hitam, terutama kaum perempuan kerudung hitam. Kalau laki-laki ya pakai pakaian hitam. Ya. Nah, masalah budaya. Ya. Kalau di masyarakat Indian merah ya, justru menunjukkan kesedihan, gitu kan? Atau warna apa, gitu kan? Nah, sementara kalau kita lihat ya masyarakat umat Islam yang sedang melakukan ibadah tawaf, mereka sedang berihram, mengenakan pakaian ihram berwarna putih. Ya. Itu juga bukan sesuatu yang wajib. Ya. Namun hanya saja warna putih ini kan warna yang sangat generik ini Mas Fuad ya, warna yang jadi bahan kapas itu kan aslinya kan warnanya putih itu. Jadi sebelum diberi warna apapun ya, itu adalah warna yang generik ya. Jadi itulah yang dipakai ya, sebagaimana kebanyakan jenazah itu pasti diberi pakaian kafan ya. Kain kafannya itu berwarna putih karena putih itu warna yang paling sederhana gitu kan. Ya enggak apa-apa sih kalau dibungkus pakai kain batik atau apa ya tidak masalah gitu kan. Tapi dengan warna putih itu menunjukkan kesederhanaan ya, bahwa kita itu nanti menghadap Allah itu juga dengan pakaian yang sangat sederhana, dan warna yang sangat sederhana itu adalah putih gitu kan. Ya walaupun banyak juga sekarang ini terutama kaum perempuan ya yang beribadah itu lebih banyak pakai pakaian hitam ya. Orang-orang Iran itu selalu pakai pakaian warna hitam. Orang-orang Arab lah pakaian hitam-hitam. Nah di kita juga ya banyak sekali itu kan pakai hitam dan bercadar pula ya. Itu warna itu adalah masalah budaya dari ajaran Nabi sendiri tidak ada tuntunan harus mengenakan pakaian warna apa tidak ada. Jadi itu adalah persoalan budaya dari umat Islam. Nah, demikian Mas Kuat ya. Jadi monggo Mas Kuat gitu kan. Tapi kalau kita takziah kemudian pakai baju yang ngejreng itu juga wah rasanya gimana Mas Kuat ya. Wah ya kita pakai pakaian yang sederhana ya, hitam atau putih ya yang polos lah kalau umpamanya pakaian ya krem ya yang tidak terlalu menyolok juga. Oh iya kalau biru muda gitu kan ya yang tidak menyolok gitu lah. Terima kasih Mas Kuat ya, bagus sekali ini pertanyaannya. Mas Kuat ada? Ya, belum ada lagi dari Ustaz Aldi, ya. mau ada tambahan barangkali? Ya, itu yang penting tadi yang saya sampaikan ya pada waktu pembukaan ya, bahwa mengapa Nabi harus mengenakan baju besi? Mengapa beliau itu harus mengenakan helm yang terbuat dari baja? Semuanya itu adalah sebagai alat pelindung diri ketika beliau itu masuk ke medan perang, ke medan tempur. Ya. Artinya apa? Beliau itu kalau terkena sabetan pedang ya terluka, dan itu akan berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Ya.
Padahal tugas beliau itu masih sangat banyak, ya, masih panjang, dan agama Islam itu belum begitu tegak ya, pada waktu perang Uhud itu. Nah, jadi beliau pun harus mengenakan baju besi. Maka kalau zaman sekarang kok ada sebagian umat Islam yang masih percaya ada ilmu kekebalan, ilmu bisa kebal ya itu aduh nun sewu lah, itu kalam farir ya. Apa ya kalam farik? Kalam itu ucapan, farik itu kosong gitu ya. Jadi apa kalam farik ya, nonsense ya, nonsense itu. Atau bisa menghilang ya. Nabi ya enggak bisa menghilang itu kan. Ya, oh ada yang mengatakan oh orang itu bisa menghilang gitu kan, bisa berpindah ke tempat lain dalam sekejap saja. Nah, itu tahayul ya. Nabi tidak bisa melakukan itu semua. Ya, Nabi sebagaimana manusia biasa menuju ke Madinah, dari Mekah ke Madinah beliau harus pakai kendaraan, pakai onta dan berhari-hari gitu kan. Beliau ke Syam juga berkendaraan dan lain sebagainya. Artinya hal-hal yang dilakukan oleh beliau itu adalah hal-hal yang manusiawi, tidak ada yang adikodrati, ya, tidak ada yang supernatural, itu tidak ada. Maka kalau zaman sekarang kalau masih ada orang yang percaya hal-hal yang semacam itu, ya naudzubillah min dzalik ya, kita sudah sangat ketinggalan ya, kan? Di saat bangsa lain itu sudah menggunakan teknologi ya, pakai digital macam-macam, nah, kita masih percaya hal-hal kayak gitu, gitu. Itu kan sangat apa ya, memprihatinkan. Demikian Mbak Nadia dan Bapak, Ibu-ibu peserta kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan ya tadi tentang baju besi Rasulullah, tentang helm Rasulullah, kemudian juga tentang apa sorban serta sarung beliau, gitu kan. Tentu saja sarung beliau bukan sarung Samarinda ya, seperti kita sekarang. Gitu kan. Ya, yang beliau pakai itu sebagaimana disampaikan oleh Aisyah tadi sangat kasar ya. Walaupun tentu saja pada waktu zaman itu sudah ada sarung sutra ataupun sarung yang dari katun yang lembut ya, tapi Rasulullah itu sangat sederhana. Ya, mari kita akhiri dengan membaca doa bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah, mendapatkan kesehatan dari Allah, ilmu yang bermanfaat, serta rizki yang luas. Dan mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, memberikan kepada mereka kesabaran dan juga kejayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim warzuqhum wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur al-muslimina fi Palestin, Allahumma ansur al-muslimina fi anha'id dunya. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahum min at-tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PK Usron. Jazakumullah khairan kasiron atas kehadiran hadirin Ustadz Abdul serta tim dari Masjid Baitur Rahman PK Muhammadiyah Srul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.